Dari Abang dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Sikumbang, sebagai penggagas dari terbentuknya relawan Ganjar Pranowo Kabupaten Pelalawan. Bersama saya ada Bang Apul Siombing. Beliau adalah seorang pengacara dan sekaligus pemerhati dalam masalah buruh di Kabupaten Pelalawan. Beliau begitu konsisten dalam memperjuangkan hak buruh di Kabupaten Pelalawan. Saat ini, atau tepatnya besok pada tanggal 1 Mei, kita akan memperingati Hari Buruh Nasional, atau yang boleh kita kenal Match Day. Jadi sebagai relawan Ganjar Pranowo di Kabupaten Pelalawan, saya ingin mendapat gambaran dari Bang Apul Siombing yang juga merupakan aktivis Serikat Buruh di Kabupaten Pelalawan mengenai buruh di Kabupaten Pelalawan ini sendiri, terutama kedepannya bagaimana kita menghadapi putaran pemilu 2024. Sementara kita tahu ada salah satu calon presiden yang mungkin sudah dideklarasikan oleh PD Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo. Jadi bagaimana menselaraskan gerakan Hari Buruh ini dengan cita-cita Cita-cita perjuangan Ganjar Pranowo. Cita-cita perjuangan Ganjar Pranowo. Silakan Bang Apul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Anton Sikumbang yang telah menggagas podcast pada hari ini dalam rangka memperingati Hari May Day, atau yang lazim disebut dengan Hari Buruh Sedunia. Ya, Hari Buruh Sedunia. Mohon maaf. Artinya yang perlu kita sampaikan latar belakang terjadinya May Day dan dijadikan ini menjadi hari libur nasional, ya kan, oleh pemerintah Republik Indonesia. Tentu seputaran itu dulu, latar belakang dulu kita bahas. Yang pertama, latar belakangnya ini Pak Anton Sikumbang, ini kan atas dasar perjuangan kolektif buruh nasional di seluruh Nusantara yang menuntut bagaimana sebetulnya Hari Buruh itu dimaknai sebagai hari bangkitnya buruh nasional. Nah, perjuangan ini sebetulnya Pak Bang Anton, itu termasuk perjalanan panjang perjuangan, sehingga pada akhirnya di masa pemerintahan SBY ditetapkanlah 1 Mei ini menjadi Hari Libur Nasional. Itu latar belakangnya. Yang kedua, mengenai esensi dari Hari Buruh Nasional itu, yang kita harapkan sebetulnya ke depan bagaimana pemerintah kita ini bisa memberikan perhatian yang sangat serius terhadap nasib para buruh kita ini, ya. Karena memang ada keunikan serikat buruh itu, gerakan serikat buruh itu dengan gerakan-gerakan yang lain. Artinya misalnya gerakan mahasiswa, gerakan ini, gerakan itu, ada yang membedakan antara gerakan serikat buruh dengan gerakan people power atau gerakan NGO lainnya. Mengapa demikian? Karena memang serikat buruh itu didorong berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang sekarang dirubah menjadi PP atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di sana kan didorong serikat buruh itu harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah, pengusaha. Di mana diatur? Diaturnya ialah di tripartit itu. Adanya lembaga tripartit, baik itu lembaga tripartit nasional, lembaga tripartit provinsi, dan lembaga tripartit kabupaten kota. Artinya bahwa gerakan serikat buruh itu tidak murni gerakan oposisi.
tidak murni menjadi gerakan oposisi. Kalau gerakan-gerakan lainnya kan, oh, pokoknya asal berbeda hantam, asal berbeda hantam, asal berbeda hantam. Agak berbeda misalnya dengan serikat buruh, karena serikat buruh itu didorong dia untuk selalu bersinergi melalui lembaga-lembaga yang sudah tersedia untuk itu. Nah, yang kita harapkan ke depan, presiden yang mewarisi masa pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah teruji yang sudah malang melintang dan memang bisa menciptakan suasana kondusivitas antara gerakan serikat buruh dengan pengusaha dan pemerintah. Itu yang kita maknai. Kurang lebih 8 tahun ya masa pemerintahan Jokowi itu, hampir tidak ada sebuah perlawanan keras dari serikat buruh. Artinya apa yang menciptakan itu? Ya karena tadi itu pemerintahan Jokowi itu memberikan perhatian dan dia sensitif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para buruh kita. Artinya kan intinya di sini sensitivitas daripada pemerintah kita dalam hal ini presiden. Nah itulah makanya saya terus terang dengan adanya ucapan dari Ganjar Pranowo ini, saya sebagai serikat buruh, aktivis buruh di Kabupaten Pelalawan, bahkan di Provinsi Riau, saya sudah sering mendapat jabatan-jabatan yang strategis di organisasi serikat buruh. Saya bangga, saya senang adanya suatu tindakan aktual yang diperlihatkan oleh relawan Ganjar Pranowo untuk memperingati Hari May Day. Nah, itu ya. Dan kami juga berharap pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Samsuar, Bupati kita Haji Jungkri Misran, agar juga memberikan satu kontribusi dalam rangka perayaan May Day itu. Apa misalnya kontribusi? Karena ini kan hari libur nasional dan ini menjadi pesta kemenangan buruh. Ya, betul. Ya setidaknya membuat hiburan rakyat hiburan rakyat yang bisa para buruh kita ini menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah untuk diperjuangkan atau untuk dieksekusi oleh lembaga eksekutor kita yaitu pemerintah. Nah, itu mungkin Pak Antonius Kumbang. Terus kedepannya sebagai gerakan relawan yang ada di Kabupaten Pelalawan ini kan, apa kira-kira yang harus kita perjuangkan, terutama terhadap buruh itu sendiri gitu kan? Jadi saya di sini mohon masukan dari Bang Apul sendiri. Kira-kira saya sebagai penggagas relawan di Kabupaten Pelalawan, relawan Ganjar Pranowo di Kabupaten Pelalawan, ingin masukan dari Bang Apul sendiri terhadap bagaimana buruh ke depannya. Jadi mungkin nanti bisa kita sampaikan, kita aklarasikan antara perjuangan buruh itu sendiri dengan relawan Ganjar Pranowo di Pelalawan. Baik, ini pertanyaan yang bagus Pak Antonius Kumbang. Sebagaimana kita ketahui dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini ya, itu kan buruh Indonesia kan melakukan penolakan keras terhadap dibentuknya atau disahkannya undang-undang, dulunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan telah dilakukan judicial review oleh Gerakan Serikat Buruh Nasional. Akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Di mana syaratnya itu diberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki undang-undang itu selama 2 tahun, dikasih tempo 2 tahun. Tetapi kemudian oleh Presiden Jokowi, karena barangkali Presiden Jokowi melihat ada suatu urgensi ya, atau keadaan yang mendesak atau situasi yang mendesak, sehingga dibentuklah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
yang pada pokoknya mengesahkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu menjadi undang-undang. Ya, ada beberapa poin memang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, khususnya klaster ketenagakerjaan, ada penolakan keras dari serikat buruh. Apa itu? Termasuk mengenai pesangon, ya, termasuk mengenai pesangon. Nah, oleh karena itu kita harapkan kepada presiden yang mewarisi periode berikutnya kepemimpinan nasional ini atau Presiden Republik Indonesia kiranya dapat mengevaluasi, melihat apa-apa saja sih sebetulnya dari klausul atau pasal-pasal yang dianggap merugikan serikat buruh. Kami minta dikomunikasikan kembali lah untuk dilakukan revisi-revisi terhadap undang-undang itu. Nah, itu barangkali yang menjadi harapan kita, Bang Anton. Ya. Nah, mengenai Ganjar Pranowo ini sebetulnya kita telah menyaksikan sendiri bagaimana sepak terjangnya beliau ini. Ya, ya. Ya kan, baik itu dari aspek lembaga survei, baik itu dari aspek kedekatan beliau ini terhadap rakyat, ya kita tidak ragukan lagi. Maka oleh karena itu kita berharap ya. Nah, kalau kemudian misalnya bagaimana sikap dari serikat buruh dalam hal menghadapi pemilu pemilihan presiden 2024. Kalau itu kan saya tidak punya domain ya. Ya, ya. Tetapi kemudian saya sebagai individu, Pribadi. dia sebagai pribadi, terus terang saya mendukung Ya. Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Oke. Ya, itu Indonesia, mungkin dari kami. Itulah poinnya. Bang Apol Siombing akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Yang lain, ayo kita perjuangkan. RGP, relawan Ganjar Pranowo Pahlawan. Merdeka, Mereka